Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab 16, yaitu basic konfigurasi. Nah, pada bab ini kita akan pelajari beberapa materi. Di antaranya, yang pertama ada konfigurasi routing, kemudian yang kedua ada share internet connection, kemudian yang ketiga ada konfigurasi NAT, dan lain sebagainya. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi routing. Nah, jadi routing topologi ini itu artinya kita merouting sesuai dengan topologi yang sudah kita setup pada video sebelumnya. Jadi, nanti kita akan membuat seluruh virtual mesinnya itu dapat saling berkomunikasi. Nah, oke, di sini dilihat pada topologinya. Di sini defaultnya seluruh virtual mesin yang memiliki IP address yang berbeda itu tidak bisa saling berkomunikasi atau saling mengeping. Misalnya di sini pada Ubuntu client ini dia memiliki IP 172.16.1.1. Kemudian pada server 1 dia memiliki IP 10.10.10.2. Nah, ini mereka tidak bisa saling berkomunikasi karena memiliki IP address yang berbeda. Tapi dengan adanya routing ini nantinya seluruh virtual mesin ini bisa saling berkomunikasi dan juga bisa saling ping. Oke, di sini teman-teman bisa buka virtual mesin yang lain. Kemudian di sini kita coba ping 10.10.10.10.10.3. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini dia tidak bisa ya karena routingnya itu belum kita nyalakan. Tetapi jika kita ping 10.10 di sini, titik 3, kemudian kita enter. Oke, teman-teman bisa lihat di sini dia TTL ya teman-teman, karena server 1 Debian dan server 2 Ubuntu dia itu memiliki network yang sama. Oke, di sini kita langsung saja ke konfigurasinya. Kemudian di sini teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu. Lalu kemudian di sini kita langsung ke perintah konfigurasinya, yaitu nano/etc/sys/ctl.conf. Kemudian kita enter. Lalu di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Lalu kemudian di sini ada net IPv4. Nah, di sini dia sudah berada di sys/ctl, tapi dia masih belum bisa dikonfigurasi atau dinyalakan karena dia masih di dalam komen atau dipagari. Jadi di sini kita hilangkan pagarnya. Kemudian jika sudah kita bisa ctrl-i, kemudian Y, lalu kita enter. Nah, untuk mengaktifkannya yaitu sys/ctl-p. Kemudian kita enter. Oke, di sini dia sudah. Kemudian kita cek di Ubuntu kliennya. Di sini kita coba ping 10.10.10.3. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini dia TTL ya teman-teman, yang artinya dia sudah bisa. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu share internet connection. Jadi di sini kita akan mencoba membuat router Debian-nya itu mendapatkan akses internet. Nah, jadi kenapa sih router Debian-nya itu tidak bisa mendapatkan akses internet? Itu karena si router Debian-nya ini itu mengarah ke host OS-nya itu menggunakan mode host only. Jadi dia bukan menggunakan mode NAT ya. Di sini dia menggunakan host only. Maka dari itu di sini dia tidak bisa ping 88. Nah, di sini kita akan membuat router Debian-nya itu bisa connect ke internet. Oke, di sini pada router Debian-nya kita coba ping 88. Oke, di sini dia tidak bisa ya teman-teman. Kemudian kita coba untuk meng-share, pastikan di sini kita sudah terhubung ke WiFi. Kemudian di sini kita pergi ke network connection. Kemudian di sini kita pergi ke WiFi ya. Kita harus terhubung ke WiFi terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan WiFi ya. Kemudian di sini kita pergi ke properties. Kemudian di sini kita pergi ke sharing. Kemudian lalu di sini kita centang keduanya, lalu kita pilih. Di sini saya menggunakan Ethernet 2. Kemudian jika sudah kita oke. Nah, oke. Di sini kita cek pada Ethernet 2-nya details.
Nah, oke, di sini IP-nya dia berubah menjadi 192.168.1.371. Oke, kemudian di sini kita coba ubah terlebih dahulu IP-nya. Kita pergi ke settingannya, network/interface. Kemudian kita enter. Oke, di sini kita ganti IP-nya menjadi 137 ya. Di sini kita ubah menjadi 137. Lalu untuk gateway-nya juga sama, kita ubah menjadi 137. Jika sudah, kita bisa CTRL X, Y, kemudian kita enter. Lalu kita SYS CTRL restart networking, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita evap npost 3, kemudian kita enter. Kemudian kita IPA. Oke, di sini IP-nya sudah berubah ya, 192.168.137.10. Kemudian kita coba ping ulang, ping 8888, kemudian kita enter. Oke, di sini dia TTL ya teman-teman, artinya dia sudah berhasil. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi NAT. Nah, jadi NAT itu merupakan singkatan dari Network Address Translate. Jadi, yang mana artinya kita akan menerjemahkan dari IP publik ke IP privat. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini kita akan coba menggunakan protokol NAT untuk menerjemahkan IP privat ke IP publik. Oke, di sini kita bisa cek pada server 1, kita coba ping 88 ya, bentar. Oke, dia tidak bisa ya teman-teman. Kemudian kita coba cek di server 2 Ubuntu-nya. Di sini kita coba ping 88. Oke. Oke, di sini dia juga tidak bisa ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja ke konfigurasi NAT-nya. Kemudian pertama-tama kita harus mengemon dulu ke CD-ROM-nya di sini dengan perintah sudo apt-min cd-rom add. Kemudian kita enter. Oke, kemudian di sini kita masukkan ISO-nya yaitu Debian 12.6 ya. Oke, jika sudah kita bisa enter. Kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini jika sudah kita langsung saja sudo apt-min get install iptables. Kemudian kita enter. Oke, di sini kita kemudian kita enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian jika sudah, di sini kita bisa konfigurasi dengan perintah IP tables min t mat min a besar post routing min o n post 3 min c mas kuerade. Nah, di sini karena kita ingin host OS-nya itu berada pada npost 3, maka di sini kita menggunakannya npost 3. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa ping pada servernya apakah dia sudah bisa. Di sini kita coba ping 88. Bentar. Oke, di sini dia sudah TTL ya teman-teman. Kemudian kita cek juga pada server 2. Di sini kita coba ping 888, kita enter. Oke, di sini dia juga sudah bisa. Oke, di sini kita coba ping 88 pada Ubuntu kliennya. Ping 88, kemudian kita enter. Oke, di sini dia juga sudah TTL. Artinya semua virtual machine-nya sudah bisa ping 88. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi NAT
permanen part 1. Jadi kalau kita mengkonfigurasi NAT seperti video sebelumnya, itu dia hanya bisa digunakan pada saat virtual mesinnya itu menyala. Jadi kita perlu menggunakan atau melakukan konfigurasi NAT permanen agar ketika virtual mesin kita mati, kemudian kita coba nyalakan kembali, itu dia tidak perlu melakukan konfigurasi NAT lagi. Oke, di sini kita bisa buka router Debian-nya, kemudian di sini kita coba ping 88 ya, kemudian enter. Oke, di sini dia masih bisa ya teman-teman. Tapi kalau nantinya kita matikan virtual mesinnya, kemudian kita nyalakan kembali, maka dia sudah tidak dapat akses internet atau kita harus melakukan konfigurasi kembali. Oke, di sini kita langsung saja ke konfigurasi NAT permanennya. Nah, sebelum itu kita harus buat dulu direktori mkdir /etc/ip tables kemudian kita enter. Oke, kemudian di sini kita bisa konfigurasi dengan perintah ip tables min save tanda lebih ini, kemudian /etc/ip tables v4. Kemudian jika sudah, kita bisa enter. Lalu kemudian kita coba chat /etc/ip tables.v4, kemudian kita enter. Oke, di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi NAT permanen part 2. Nah, jadi konfigurasi NAT permanen ini dilakukan agar ketika virtual mesin kita itu mati, kemudian kita nyalakan kembali, itu kita tidak perlu melakukan konfigurasi NAT kembali atau konfigurasi iPad tablets lagi. Nah, pada konfigurasi NAT permanen part 2 ini, kita akan masuk ke nano /etc/apt/solurchess.list, kemudian kita enter. Oke, di sini ini terdapat kayak seperti ini ya teman-teman. Kemudian jika teman-teman tidak muncul tulisan seperti ini, teman-teman bisa ketikkan ulang sama persis seperti yang ini, yaitu dep http kartu sb data utama net id debian booster main contrib non free, dan di bawahnya juga sama. Jika sudah, kita bisa ctrli, kemudian di sini kita bisa apt update. Kemudian jika teman-teman sudah apt update, kemudian di sini teman-teman bisa memerintahkan konfigurasi NAT-nya, yaitu dengan perintah apt install ip tables min persistent ya, kemudian kita enter. Oke, di sini tulisannya punya saya sudah down karena saya sudah pernah menginstalnya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau install terus muncul angka tulisan down, berarti installnya sudah berhasil. Oke, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu fix IP address Debian router. Nah, jadi ketika kita miliki virtual mesin, kemudian kita matikan, lalu kita nyalakan kembali, itu nantinya IP address-nya akan hilang. Nah, kemudian teman-teman harus meng-evap-nya ulang kembali setiap IP-nya. Nah, maka dari itu kita harus mengfixkan IP-nya itu pada router dan server. Oke, di sini teman-teman bisa buka router Debian-nya. Kemudian di sini kita lakukan konfigurasi dengan masuk ke nano/etc/network/interface, kemudian kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, di sini allow loopback-nya kita ganti menjadi auto ya teman-teman. Di sini kita menjadi auto.
Kemudian di bawahnya juga sama, kita tambahkan auto ya. Di sini kita tambahkan auto and post 8. Kemudian sama, yang seperti bawahnya juga sama, kita tambahkan auto and post 9. Jika sudah, kita bisa Ctrl X, kemudian Y, lalu kita enter. Kemudian kita restart. Oke, enter. Oke, di sini dengan auto tadi itu fungsinya agar kita tidak usah mengevalve satu persatu endpostnya ya. Jadi di sini kita langsung saja IP A. Oke, di sini teman-teman bisa lihat dia IP-nya sudah keluar ya. 192.168.37.10, kemudian 10.10.1, kemudian 172.16.1. Oke, kita masuk ke materi yang ketujuh atau materi yang terakhir, yaitu konfigurasi resolver. Jadi, konfigurasi ini dilakukan agar seluruh virtual mesin ini itu nantinya mendapatkan akses untuk internet. Oke, di sini teman-teman bisa buka server satunya. Kemudian di sini kita coba ping 88. Oke, di sini dia bisa ya, teman-teman. Kemudian kita coba ping google.com. Oke, di sini dia temporary failure in name resolution, artinya dia tidak bisa ping Google. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi resolve ini agar server satu kemudian yang lainnya itu mendapatkan akses internet. Di sini kita masuk ke nano /etc/resolve.conf, kemudian kita enter. Oke, di sini di bawah sini kita bisa tambahkan name server 8.8.8.8. Oke, jika sudah kita bisa Ctrl X, kemudian Y, lalu kita enter. Kemudian kita coba ping Google. Apakah dia sudah bisa? Oke, di sini dia TTL ya teman-teman, artinya dia sudah bisa ping. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada virtual mesin yang lainnya. Nah, di sini kita coba ping Google pada server 2. Oke, di sini dia juga tidak bisa. Lalu kita lakukan konfigurasi resolve. /etc/resolve.conf. Kemudian kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Lalu kemudian di sini kita bisa tambahkan name server di bawah name server ini ya, name server. Kemudian kita berikan 888. Kemudian yang di atas ini kita bisa berikan tanda pagar atau biar dia masuk ke komen. Kemudian kita bisa Ctrl X, Y, kemudian enter. Kita bisa ping Google lagi. Oke, di sini dia sudah TTL ya teman-teman. Kemudian kita lakukan pada Ubuntu client. Di sini kita coba ping Google, apakah dia bisa? Oke, di sini dia tidak bisa ya teman-teman. Kemudian kita lakukan konfigurasi resolve. /resolve.conf, kemudian kita enter. Oke, di sini seperti biasa ya, kita scroll ke bawah. Kemudian di sini kita tambahkan name server 8.8.8. Kemudian jika sudah kita Ctrl X, Y, lalu kita enter. Kita coba ulangi ping google.com. Oke, di sini dia juga sudah bisa ya. Nah, jadi dengan konfigurasi resolve ini nantinya seluruh virtual mesin itu mendapatkan akses untuk internet. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.